Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku? Berjumpa kembali bersama Ibu Isnurhayati dalam pembelajaran IPA kali ini yang berjudul tentang sistem reproduksi. Semangat ya belajarnya, kan kalian sudah kelas 3 sekarang ya, gitu. Reproduksi berasal dari kata re dan produksi. Re artinya kembali, produksi artinya membuat. Jadi reproduksi pada manusia berarti kemampuan manusia untuk memperoleh keturunan. Nah, mengapa manusia itu bereproduksi? Yang pertama, untuk mendapatkan keturunan. Yang kedua, untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Yang ketiga, untuk mewariskan sifat-sifat orang tua pada keturunannya. Tahukah kamu, kita itu awalnya berasal dari satu sel saja, yaitu yang disebut dengan zigot. Zigot itu diperoleh dari fertilisasi antara sel jantan dengan sel betina. Jadi sel sperma dengan sel telur itu bergabung ya menjadi satu, membuat sebuah zigot. Peristiwa ini disebut tentang ya fertilisasi ya. Kemudian zigot tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus ya, dari 2 jadi 4, 8, 16 sehingga pada saat dewasa manusia memiliki sekitar 200 triliun sel. Nah, sel-sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsinya. Nah, yang memiliki bentuk yang sama nanti akan bergabung menjadi satu kesatuan yang disebut dengan jaringan. Nah, 3 alasan mengapa sel itu mengalami pembelahan. Yang pertama karena untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga adalah untuk reproduksi. Menurut teori sel, semua sel hidup itu berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, omniselula, eselula. Nah, kemudian teori ini ya dinyatakan oleh ilmuwan yang bernama Rudolf Virchow pada tahun 1855, di mana pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan selnya ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Pembelahan secara mitosis itu hanya terjadi pada sel-sel tubuh saja atau disebut sel somatik. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kromosom itu adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan meiosis ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Di sini kita mempelajari pembelahan mitosis terlebih dahulu. Ya, pembelahan mitosis ini merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Nah, di sini ya tahapannya ya ada 4 tahapan, yaitu yang pertama yaitu profase, yang kedua adalah metafase, yang ketiga adalah anafase, dan yang keempat adalah telofase. Nah, pada tahapan yang pertama yaitu profase, kromosomnya sudah mengganda, kemudian memadat, dan membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Nah, setelah itu mengalami metafase, yaitu kromosomnya berjajar pada bidang pembelahan. Jadi di sini menjadi berjajar ya di bidang pembelahan. Nah, kemudian anafasenya yaitu kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Jadi nanti bergerak ke kutub utara sebagian, bergerak ke kutub utara selatan sebagian. Pada akhir anafase, ketua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, kemudian pembelahan mitosis berikutnya yaitu telofase, yaitu membran inti mulai kembali bergabung, terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Jadi di sini mulai bergabung ya, gitu. Nah, selanjutnya
Kedua, sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosomnya juga sama. Nah, berikutnya adalah jika sel induk memiliki kromosom 2N atau kita sebut diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan itu juga sama, yaitu 2N, ya, diploid juga. Pembelahan secara mitosis ini contohnya adalah sel induk, di mana sel induk pada manusia ini memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Maka nanti sel anakannya juga jumlahnya yaitu 23 pasang atau 46 buah juga. Nah, kemudian sel diploid ini artinya adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Pada pembelahan meiosis di sini menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Ya, di sini ada tahapannya, yaitu tahapan yang pertama yaitu profase. Ya, di sini membran intinya mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Ya, kromosom sudah mengganda, kemudian dia akan memadat. Berikutnya adalah tahapan metafase yang ke-1. Ya, di sini kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian berikutnya anafase 1, kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Berikutnya adalah telofase. Ya, telofase 1, kromosom homolog memisah bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali, terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, tahap berikutnya, ya, jadi ini menjadi 2 bagian, yaitu profase yang kedua, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Jadi di sini membelah lagi, ya, gitu. Dari 2 nanti jadi 4, ya. Kemudian tahap berikutnya adalah metafase 2. Nah, metafase 2 kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Jadi ini, ya, bidang pembelahannya yang ini, ya. Yang apa? Horizontal. Kalau di mitosis bidang pembelahannya adalah vertikal. Nah, kemudian berikutnya adalah anafase 2. Nah, anafase 2 itu kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian tahap berikutnya telofase 2, yaitu membran inti terbentuk kembali dan nanti akan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Jadi di sini jumlah selnya adalah setengah dari sel induk, ya, gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan itu adalah N atau disebut juga dengan haploid. Pembelajaran reproduksi tentang pembelahan sel dicukupkan sekian. Ya, nanti kita lanjut di sistem reproduksi bagian kedua, ya, dimana tentang organ-organ sistem reproduksinya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.